siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terima kasih Bang Rudi ya dengan tim sudah menuntun kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan masih berkisar di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Karena memang hari-hari ini kita sedang ada terus di dalam momen memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang awal bulan lalu kita sudah rayakan di hari Paskah. Dan juga sedang ada dalam masa penantian sampai di hari kenaikan Tuhan Yesus. Nanti akan kita rayakan di tanggal 14 Mei. Ya, jadi Kamis depan Bapak Ibu. Sekaligus pengumuman, nanti di Kamis depan tanggal 14 Mei ini, maka hanya ada 2 kali ibadah saja. Jadi ibadah ketiga ini nanti tidak ada di hari Kamis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa datang di ibadah ketiga, nanti bisa ikut di ibadah yang jam sebelumnya. Jam 8 atau jam 10. Nah, hari ini saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu di seputaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena ada sesuatu yang saya lihat sangat penting di sana. Sebab ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa membangun landasan untuk iman Bapak Ibu bisa diletakkan di sana. Karena begini, saya terbeban menyampaikan ini, begini Bapak Ibu. Yang namanya meragukan Tuhan itu akan selalu muncul dalam kehidupan siapapun. Kita nggak bisa berpikir karena saya udah lama ikut Tuhan, saya udah melayani, saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, lalu saya terbebas dari yang namanya meragukan Tuhan. Tapi ternyata meragukan Tuhan ini bisa menjadi hinggap kepada siapa saja. Di Alkitab sudah dibuktikan. Murid Yesus Bapak Ibu, gimana enggak mereka punya hubungan yang begitu dekat dan akrab sama Tuhan. Iya kan? Thomas salah satunya yang sudah kita bahas di bulan lalu. Thomas ini dia meragukan Tuhan, meragukan kebangkitannya. Ternyata seorang murid saja pun juga bisa sampai dalam taraf meragukan. Kita juga sama Bapak Ibu. Apalagi ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita ini. Kita kan gak terbebas dari situasi sulit. Bukankah seringkali bahkan Tuhan pakai situasi-situasi sulit ini justru untuk mendewasakan kita Bapak Ibu. Iya kan? Buat memurnikan kita. Memurnikan motivasi kita yang salah dalam ikut Tuhan. Memurnikan karakter-karakter kita juga yang salah. Itu banyak dikikis, dibuang sama Tuhan. Dan semua itu membutuhkan situasi yang gak mudah, yang gak nyaman. Nah masalahnya dalam situasi begitu, seringkali orang tuh banyak. Akhirnya ketika mungkin lama menurut ukuran dirinya. Lama proses berjalannya. Itu yang membuat orang pada akhirnya jadi meragukan Bapak Ibu. Nah hari ini khotbah ini ingin meletakkan kepada Bapak Ibu adalah sebuah landasan, dudukan pijakan yang sangat kuat tentang Tuhan dan firman-Nya. Sehingga harapan saya Bapak Ibu ketika udah menyelesaikan khotbah ini, Bapak Ibu akan memiliki sebuah sikap hati yang kokoh dalam mempercayai Tuhan dengan firman-Nya. Bahkan di tengah-tengah kita meragukan Dia. Di tengah-tengah situasi yang sulit datang menghimpit kita supaya kita akhirnya punya kecenderungan jadi bisa ragu sama Tuhan. Nah ini bisa mungkin bisa mengikis itu, bisa meminimalisir keraguan yang bisa muncul. Saya angkat tema firman Tuhan judulnya adalah God never fails Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Yang setuju bahwa Tuhan tidak pernah gagal, katakan amin. Semoga bukan cuma sekedar amin di mulut, tapi itu benar-benar mempercayai dari hati Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Jangan sampai ketika waktu sulit terjadi, wah Tuhan gagal nih sekarang. Waktu Bapak Ibu menghadapi situasi yang terus berkepanjangan dalam masa-masa yang tidak mudah. Atau bahkan hal-hal yang tidak terduga yang buruk terjadi. Wah Tuhan gagal di dalam hidup saya. Nah kita akan buktikan di ayat-ayat di pemberitaan firman di siang hari ini. Biar itu semua boleh menjadi landasan yang kuat untuk Bapak Ibu bisa berdiri tegak imannya Bapak Ibu di sana. Bukan berdiri di atas tempat yang kokoh, yang labil, yang mudah sekali berubah. Biar ada firman Tuhan dibagikan di siang ini, itu bisa menjadi fondasi yang kuat bagi iman Bapak Ibu untuk diletakkan di sana. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan penggenapan dari janji terbesarnya Tuhan bagi dunia ini. Kenapa itu adalah sebagai janji terbesar dari Tuhan bagi dunia ini? Karena dunia membutuhkan keselamatan, dunia membutuhkan kehidupan. Dunia juga harus dipulihkan akibat manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Dan ketiga-tiganya itu bertemu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi seolah-olah begini Bapak Ibu, bagi Tuhan ini adalah sesuatu tantangan yang terbesar bagi dirinya. Ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dikerjakan oleh Tuhan Bapak Ibu.
Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ini adalah titik puncak tertingginya. Ujian terbesar bagi integritas Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mendesain manusia dari mulanya. Ini sebagai mahkota ciptaannya. Tuhan begitu sangat memperhatikan dan begitu detail. Mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik untuk yang namanya manusia. Mahkota ciptaannya ini. Tuhan gak menciptakan manusia di hari di tengah-tengah. Di hari pertama, kedua, ketiga. Enggak Bapak Ibu. Dia ciptakan sengaja di hari terakhir. Karena Tuhan ingin mempersiapkan semua yang baik untuk manusia. Bahkan Tuhan sendiri sudah punya harapan yang besar Bapak Ibu untuk manusia ini. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan-tujuan ilahinya. Saya sudah jelaskan bahwa Tuhan menciptakan tujuan yang pertama. Tuhan menciptakan manusia untuk kekekalan. Udah pernah saya khotbahkan. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia untuk menyenangkan hatinya. Udah saya khotbahkan juga. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia untuk segambar dengan Allah, dengan Kristus. Ini belum dikhotbahkan. Ya. Tapi lihat, Tuhan punya tujuan. Artinya menciptakan manusia gak sembarangan. Ada maksud, ada tujuan yang besar dalam kehidupan manusia ini. Tapi manusia itu gagal ternyata. Ketika manusia sudah diciptakan Tuhan di Taman Eden, menjalani kehidupan, manusia tergoda dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu pun sekaligus juga membuktikan bahwa manusia gagal memenuhi tujuan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, kepada kita Bapak Ibu. Nah disinilah titik mulanya kisah ini semua. Saya berpikir bisa saja loh Bapak Ibu, kalau Tuhan mau ya. Ketika manusia yang diciptakan sedemikian khususnya dengan tujuan yang begitu hebatnya. Tapi ternyata manusia ini gagal memenuhi tujuannya. Memenuhi kehendaknya Tuhan sebagai pencipta. Bapak Ibu begini ya, kalau saya misalkan membuat kursi ini Bapak Ibu. Saya yang membuat kursi. Lalu ternyata kursi ini gagal memenuhi tujuannya untuk Bapak Ibu duduki dengan kuat. Waktu diduduki sama anak kecil aja patah ternyata. Maka pikiran paling gampang dari saya sebagai manusia yang membuat ini, udahlah saya buang aja bikin yang baru. Setuju gak Bapak Ibu? Ya kan? Dibuang aja diganti, daripada dibenerin nanti juga belum tentu benar. Dibuang ganti yang baru bikin yang lebih kuat. Tapi ternyata Tuhan gak seperti itu. Tuhan ketika lihat manusia gagal memenuhi tujuannya, enggak dibuang. Ini saya bilang hebat kasihnya Tuhan ini. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu dibuktikan. Dengan dia tidak menyingkirkan, tidak menggantikan manusia yang gagal ini dengan makhluk yang lain. Kalau dia mau buat makhluk yang lain itu sangat bisa. Karena dia pencipta. Dia the great creator Bapak Ibu. Dia bisa ciptakan makhluk yang berbeda. Bukan manusia namanya, entah apalah namanya Bapak Ibu. Dan dia bisa berikan tujuan yang sama kepada makhluk itu. Untuk diciptakan dalam kekekalan, untuk diciptakan menyenangkan hatinya dia, untuk serupa segambar dengan dia. Bisa, tapi ternyata dia gak pilih opsi itu. Dia tetap matanya melihat kepada manusia yang sudah gagal. Ketika manusia gagal, maka dia segera membuat sebuah rencana dalam bentuk janji yang dia berikan. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa ini. Ada sebuah gambaran besar yang sudah dia langsung berikan. Dan inilah janjinya yang dikenal, diberi istilah oleh bapak-bapak gereja Bapak Ibu, oleh Irenaeus, itu adalah protevangelium atau proto-evangelium dalam bahasa Latinnya. Proto itu yang pertama, evangelium itu adalah kabar baik, kabar sukacita, Injil. Jadi Kejadian 3 yang ke-15 ini dikenal sebagai berita kabar baik pertama. Kenapa ini adalah kabar baik? Karena manusia jatuh dalam dosa tidak ada baiknya. Manusia jatuh dalam dosa adalah berita duka cita yang besar. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah ujungnya kebinasaan, kematian. Tidak ada sukacitanya, tidak ada kebaikannya. Maka Tuhan memberikan kabar baik. Ini sebagai janji yang pertama, janji tertua dari Tuhan kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saya lihat di sini Bapak Ibu, janji ini bukan cuma sekedar janji, tapi ini adalah sebuah rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini adalah sebuah rencana misi Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dan sedang menanti hukuman kekal. Isi janjinya adalah begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan berbicara sama ular Bapak Ibu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ini berbicara keturunan perempuan itu. Keturunannya adalah keturunan ular.
Jadi Tuhan sedang membuat sebuah permusuhan antara yang namanya keturunan dari perempuan yaitu manusia Bapak Ibu dengan keturunan dari si ular. Ini lambang daripada iblis dengan sistem kerajaannya. Keturunan perempuan itu artinya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau si ular akan meremukkan tumitnya. Menarik dalam janji ini. Karena disebutkan di sini adalah keturunan perempuan. Sebab itu tidak biasa bagi Alkitab. Alkitab seringkali menunjukkan kepada keturunan laki-laki. Selalu Alkitab kalau dalam silsilah semuanya berdasarkan silsilah dari kaum laki-laki. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi di kali ini Alkitab menjelaskan keturunan perempuan itu. Jadi ini merupakan sebuah nubuatan bagi kelahiran yang unik dari Mesias. Kenapa kelahiran yang unik? Karena ternyata nanti Mesias dilahirkan hanya dari faktor perempuan. Tidak seperti biasanya melibatkan ada unsur laki-laki di sana. Mesias lahir ini digenapi dalam perjanjian baru di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang lahir dari perawan Maria. Tanpa ada unsur keterlibatan laki-laki di sana. Itulah sebabnya kenapa disebutkan sebagai kelahiran yang unik dari Mesias Bapak Ibu. Nah perhatikan di sana bahwa janji ini terjadi adalah Tuhan bilang bahwa antara keturunanmu dan keturunannya akan ada permusuhan. Keturunan perempuan ini yaitu Yesus Kristus yang adalah Mesias akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara tentang akan pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias ini akan mengalami atau akan memberikan sebuah pukulan yang fatal. Akan menghasilkan kemenangan yang total. Itu artinya meremukkan kepala. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya si iblis dengan sistem kerajaannya akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang luka Bapak Ibu. Ini berbicara tentang penderitaan yang akan dipikul oleh keturunan perempuan tadi. Ini berbicara tentang sesuatu yang membuat penderitaan tapi tidak mematikan, tidak menghancurkan, tidak membinasakan. Dan itu semuanya digenapi di salib Yesus Bapak Ibu. Nah lihat, ayat ini diberitakan oleh Tuhan secara tahun itu tahun 4000 tahun sebelum before Christ. 4000 tahun before Christ. Dan satu ayat berikutnya, coba tolong diklik, dalam Yesaya. Di Yesaya, Tuhan memberikan sebuah janji nubuatan. Bahwa Nabi ini sedang mempertajam apa yang Tuhan sampaikan dalam rencana besarnya tadi. Janjinya semakin lebih mengerucut, semakin lebih tajam. Ini ditulis, Yesaya ini kurang lebih di tahun 700 before Christ. Berarti ada jeda waktu sekitar 3.300 tahun Bapak Ibu. Dan yang hebatnya dalam waktu rentang yang begitu panjang, 3.300 tahun Bapak Ibu. Sangat panjang sekali. Tapi Tuhan tidak berubah. Konsisten dengan janjinya. Lihat di sini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini semua gambar penderitaan. Ini semua merupakan konfirmasi di mana keturunan si iblis tadi, keturunan si ular tadi ini meremukkan tumitnya. Sistem kerajaan iblis ini sedang meremukkan tumitnya. Ada sebuah penderitaan yang akan diderita oleh keturunan perempuan itu. Dan oleh bilur-bilurnya, artinya oleh penumpahan darahnya. Oleh setiap luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Ini menunjukkan sebuah pemberesan dari sakit rohani, bukan cuma sekedar sakit jasmani. Sakit rohani itu adalah dosa Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah dari dulu yang tidak pernah terselesaikan. Tapi oleh satu pribadi ini yang disebutkan dalam kitab Yesaya. Belum disebutkan dengan jelas memang Bapak Ibu. Tapi pribadi ini nanti yang akan menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Lihat dalam waktu 3.300 tahun Tuhan konsisten dengan janjinya. Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu enggak dari hal ini? Dari soal waktu Bapak Ibu. Coba cerminin yuk sama diri kita. Apakah kita bisa konsisten dengan omongan kita? Apa yang kita ucapkan mungkin hari ini, kita tetap bisa pegang enggak? Sampai beberapa hari ke depan aja, atau sampai beberapa waktu ke depan. Tidak berubah. Bisa enggak Bapak Ibu? Kalau udah janji, bisa enggak dapati janjinya? Kalau udah ngucap, bisa enggak ngerjain, ngelaksanainnya? Iya kan? Karena manusia seringkali udah janji, nanti ingkar. Iya kan? Udah ngomong, pura-pura lupa. Karena ternyata sulit buat bisa menepatinya. Itulah gambaran dari banyak manusia. Memang tidak semua, saya tidak menghakimi siapapun Bapak Ibu. Tapi manusia bisa berubah seperti itu. Tapi Tuhan dalam rentang waktu yang sangat panjang, dia tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa janjinya tidak pernah gagal. Dia tetap konsisten pegang omongannya Bapak Ibu. Bahkan lihat satu ayat lagi di dalam Matius. Matius 16 ayat 21 ini Yesus sendiri sekarang yang berbicara. Ini berarti 30 tahun setelah Masehi.
Ada rentang waktu lagi dari Yesaya kurang lebih 730 sampai 750 tahun. Rentang waktu yang sangat panjang juga Bapak Ibu. Berarti total dari kitab Kejadian tadi itu kurang lebih 4.000 tahun lebih. 4.050 tahunan. Tapi Tuhan semakin tajam bicaranya di sini. Yesus Kristus sendiri yang mengkonfirmasikan kembali sebagai Mesias yang akan menjalankannya, yang akan menggenapi semua itu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Makin tajam beritanya Bapak Ibu. Kalau tadi di Kejadian 3 ayat ke-15, gambaran umum, gambaran rencana besar Allah. Di kitab Yesaya semakin tajam, tapi tidak jelas siapa tokohnya. Memang ada satu sosok pribadi yang akan menderita. Di dalam Matius, Yesus menyatakan dirinya lah yang akan melakukan itu semua. Jadi lihat Bapak Ibu, Yesus yang selama ini juga di dalam perjanjian baru selalu menggembar-gemborkan itu. Dia berkata, lihat bait Allah ini akan kuruntuhkan dan dalam 3 hari akan dibangun kembali. Itu menunjukkan hak kebangkitannya Bapak Ibu. Apa yang dia udah nyatakan, terus dia ucapkan, dia akan buktikan dalam kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan menggenapi setiap janjinya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan setiap janjinya. Karena ini adalah janji terbesarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ini janji yang mungkin tersulit untuk bisa dilakukan, tapi Tuhan konsisten tetap dilakukan. Bahkan kematian Yesus Kristus mungkin bagi banyak orang itu nampak seperti sebuah kegagalan besar. Ya, mati Mesiasnya. Tapi mungkin bagi manusia kematian adalah sebagai suatu ketidakmungkinan. Sesuatu yang udah mustahil lagi untuk bisa dilanjutkan. Tapi bagi Tuhan kematian tidak menghalangi integritasnya Allah Bapak Ibu. Apa yang dia sudah ucapkan dia akan lakukan. Dan ternyata apa yang dia firmankan seurut-urut dari tadi yang saya jelaskan. Ini sejalan dengan prinsip apa yang firman Tuhan juga selalu beritakan tentang pribadinya Tuhan. Yuk kita lihat ya lanjutnya ya. Dari Yesaya 55 ayat 11. Lihat, sejalan dengan firman Tuhan yang menceritakan tentang siapa itu Tuhan yang selama ini kita sembah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan pasti akan terlaksana. Artinya begini, penggenapan firman itu pasti terjadi. Penggenapannya. Hanya memang Bapak Ibu. Kalau ngomong jujur, waktu dan caranya kita nggak pernah tahu. Ini seringkali yang jadi konflik batin dalam hidup banyak orang percaya di sini. Dia percaya Tuhan pasti akan genapi, tapi cara dengan waktunya itu yang nggak pernah kita bisa tahu. Caranya akan bagaimana seringkali berbeda dengan cara yang kita duga. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktunya nggak bisa kita prediksi. Ada waktunya Tuhan. Tapi kita berkata, pada waktu aku berkenan, kata firman Tuhan. Nah berarti ada waktunya Tuhan ketika dia berkenan melaksanakannya, mengeksekusinya, menggenapi dalam hidup kita, dia pasti akan genapi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya lihat seperti ini, Tuhan itu akan menggenapi janjinya bahkan sekalipun tidak ada orang yang mempercayainya. Nah ini kalau ngomong begini, ini harus hati-hati memang saya. Karena takutnya nanti Bapak Ibu kayak menghilangkan peran dari iman. Begini Bapak Ibu, coba lihat aja begini. Ini saya kasih contoh begini. Kalau matahari mau terbit di setiap pagi, perlukah ada orang yang mendukung, mempercayai bahwa matahari besok akan terbit pagi hari? Ada enggak? Pernah ada yang berdoa, Tuhan berkati supaya besok matahari terbit. Bapak Ibu mau berdoa, mau enggak, mau percaya ataupun maupun tidak percaya matahari besok akan terbit, matahari pasti akan terbit. Betul ya? Seperti itulah cara Tuhan menggenapi janjinya. Dia tidak bergantung kepada percayanya siapapun Bapak Ibu. Kalau dia sudah ngomong, dia pasti akan genapi. Mau ada orang percaya atau tidak. Lihat kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mendukung kok. Semua orang yang dikasih tahu akan bangkit, semua orang mencibirkan. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang mempercayainya. Tapi kebangkitan Yesus justru menjadi bukti bahwa apa yang sudah Tuhan diucapkan, dia pasti akan genapi. Satu ayat lagi, coba lihat di kitab Bilangan. Ini sebagai konfirmasi kembali. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Lihatin, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Manusia mungkin bisa lakukan itu. Dia sudah berbicara tapi tidak menepatinya.
Dia sudah berkata-kata, tapi tidak melakukannya. Manusia sangat bisa mungkin. Makanya dikatakan Allah bukan manusia. Karena manusia terbatas. Makanya saya juga kalau mau berjanji sama orang, hati-hati Bapak Ibu. Nggak asal janji. Kalau mau ngomong sama orang, nggak asal ngomong. Kadang-kadang kita pengen cepat, kita pengen cari aman, asal ngomong. Iya ya udah besok-besok kita urusin. Ternyata besok nggak juga diurusin. Iya ya nanti saya dukung doa. Ternyata dia tidak berdoa. Karena pengen cepat, pengen segera selesai Bapak Ibu. Manusia seringkali punya keterbatasan, punya kelemahan. Manusia bisa berubah, Tuhan nggak pernah berubah. Manusia bisa lupa, Tuhan nggak bisa lupa. Manusia bukan cuma bisa lupa, bisa pura-pura lupa juga sih Bapak Ibu. Sebenarnya ingat, cuma dia pura-pura lupa. Karena kalau ingat nanti dia ditagih janjinya, dia nggak sanggup buat genapin janjinya, ya kan? Jadi lihat, ada perbedaan yang kontras antara manusia dengan Tuhan. Nah, seringkali kita mencerminkan Tuhan kayak manusia. Makanya ayat ini sampai bilang Allah bukanlah manusia. Jadi jangan pernah bayangkan pribadi Allah itu seperti manusia. Mungkin kita pernah dikecewakan bahkan sama hamba Tuhan Bapak Ibu. Nah ini menjadi sebuah hal yang berat. Seringkali jadi sandungan bukan Bapak Ibu ya. Kita lihat ya hamba Tuhan aja udah ngomong bohong. Udah janji ingkar. Lihat Tuhan tidak ada kontradiksi dalam dirinya. Apa yang ada dalam hatinya itu juga yang akan diucapkannya. Apa yang ada dalam pikirannya itu juga yang akan dilakukannya. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Integritas Allah itu sempurna. Tidak ada kontradiksi. Kalau manusia seringkali ada kontradiksi. Lain di dalam, lain di luar. Lain di hati, lain di mulut. Itu kan manusia Bapak. Makanya Tuhan menyerang kepada orang-orang Farisi. Karena mereka di dalamnya busuk, tapi di luarnya manis. Dalamnya seperti tulang belulang, kayak kuburan. Tapi luarnya dilabur putih bersih. Jadi apa yang di hati dengan yang di luar beda, itu bukan integritas. Tapi Tuhan, apa yang di hati itu yang akan dia ucapkan. Apa yang diucapkannya itu cerminan di hatinya, tidak beda. Apa yang ada dalam pikirannya itu yang dia kerjakan. Artinya apa yang dia kerjakan itu sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Semuanya terintegrasi jadi satu. Sehingga saya melihat integritas Allah itu sempurna dari ayat ini. Dan bagi Allah Bapak Ibu, integritas yang sempurna ini bukanlah menjadi pilihan. Artinya Allah bisa milih, oh saya mau jaga integritas ataukah tidak. Manusia mungkin memilih. Bagi manusia itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu mau jaga integritas, jaga omongan, jaga janji. Ya, supaya orang bisa percaya, kita harus jaga itu. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang harus dia jaga. Karena bagi Tuhan itu adalah naturnya sendiri Bapak Ibu. Natur itu begini, kalau Bapak Ibu terluka, pasti sakit ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Terluka pasti sakit. Nggak ada orang yang terluka tidak sakit. Jadi natur kita terluka pasti sakit. Naturnya Allah terhadap janjinya. Kalau dia sudah berjanji pasti dia genapi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketika dia berjanji lalu dia pura-pura lupa. Tidak digenapi. Pura-pura dia tidak ingat. Dia ingkar, dia meleset. Nggak ada kalau bagi Tuhan. Integritas bagi Allah itu adalah naturnya. Upaya untuk bisa menggenapi atau keberhasilan Tuhan menggenapi janjinya itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan, diusahakan. Tapi itu memang identitasnya Allah. Kalau bagi manusia supaya berhasil menjaga integritas harus diupayakan. Kita bayar harga. Berani berkorban. Udah, saya demi pegang janji, saya akan lakukan. Saya akan bayar harganya. Kan begitu. Tapi bagi Allah enggak seperti itu Bapak Ibu. Dia melaksanakan, dia berhasil dengan firman-Nya karena itu adalah identitasnya dia. Itu jati dirinya dia. Makanya kalau kita lihat dari sisi ini, Tuhan itu layak sekali untuk dipercaya. Betul Bapak Ibu? Dari konsistensi waktu yang begitu panjang aja dia tidak berubah. Janjinya apa yang dia ucapkan dia konsisten. Dia pegang. Dan dia genapi di kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ternyata kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi ujian terbesar bagi integritasnya Allah. Itu Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi sebuah ujian terbesar bagi integritasnya Allah. Integritas Allah itu seolah-olah dipertaruhkan pada saat Yesus mati. Apakah Yesus setelah mati akan bangkit atau tidak? Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti firman Tuhan gagal dong. Apa yang selama ini Yesus gembar-gemborkan ketika dia bilang, dalam 3 hari bait Allah ini akan kubangun kembali. Semuanya jadi bohong, dusta Bapak Ibu. Berarti kalau Yesus bangkit dan Yesus mati dan tidak bangkit, integritas Allah juga runtuh di sana. Berarti Allah itu tidak bisa dipercaya.
Apa yang selama ini dia rencanakan, rencananya gagal. Kan dari tadi saya kasih urutan-urutan dari Kejadian, Yesaya sampai Matius Bapak Ibu. Itu menunjukkan rencana Allah yang konsisten. Betul nggak? Tidak berubah. Berarti kalau Yesus mati dan tidak bangkit, rencananya selama ini udah ribuan tahun, yang udah dijaga dengan konsisten, gagal. Kalau rencana Allah gagal, jangan-jangan rencana Allah dalam hidup saya juga gagal. Itu kan Bapak Ibu logikanya. Pantesan saya ngalamin hidup begini ya, karena rencana Tuhan gagal. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Amin Bapak Ibu. Responnya enggak kayak biasa-biasa aja. Yesus Kristus bangkit dari kematian loh Bapak Ibu. Nangkep sesuatu enggak itu Bapak Ibu? Iya kan? Yesus Kristus bangkit dari kematian artinya apa? Artinya Tuhan sudah menunjukkan dan membuktikan sama kita bahwa integritas Allah itu utuh, sempurna. Dia layak dipercaya sepenuhnya. Firman-Nya tidak gagal. Dan Yesus adalah Mesias yang asli. Itu beritanya loh Bapak Ibu. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu lihat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu harusnya jauh memberikan sebuah ketenangan dalam jiwa kita. Karena sekalipun hari ini mungkin sedang masih dalam pergumulan. Tapi kebangkitan Yesus yang terjadi di masa lalu. Itu membuat sebuah pengharapan saya di masa depan. Karena apa yang dia pernah lakukan di masa lalu berhasil. Berarti dia juga akan selalu berhasil dalam kehidupan saya di hari ini. Betul Bapak Ibu? Aminnya kurang kuat. Bapak Ibu untuk hal-hal yang memang membangun iman, Bapak Ibu perlu aminkan. Biar supaya itu jadi kekuatan buat rohani kita. Kekuatan buat iman kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Wow. Ini catatan aja udah sampai lewat jauh nih Bapak Ibu. Nah saya mau lanjutkan. Sampai kemana tadi ya saya ngomongnya. Nah gini Bapak Ibu, jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, itu menjadi sebuah materai ilahi bagi Tuhan. Ini saya dapat di sebuah pengertian ini ketika saya siapin ini. Ini adalah sebuah materai ilahi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Materai ilahi itu begini, saya bayangkan Tuhan itu membuat sebuah surat perjanjian sama kita. Ini cuma imajinasi saya ya Bapak Ibu ya, bukan beneran Tuhan bikin surat kayak begini. Tuhan bikin surat. Isinya adalah dia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang setia dengan semua janji-janjinya. Itu isi dari surat itu. Tapi kalau cuma surat, tulisan berisi bahwa Tuhan setia dengan semua janji-janjinya. Mungkin ada sebagian orang percaya, sebagian juga enggak. Tapi untuk membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang layak dipercaya sepenuhnya oleh kita. Maka dia kasih legalitas di bawahnya, dia kasih cap, dia kasih materai di sana. Seperti materai dalam surat itu sebagai sebuah legalitas. Betul Bapak Ibu? Untuk pernyataan yang ada di dalam surat itu. Nah, materai ilahi yang dia cap di sana, itu namanya kebangkitan Yesus Kristus. Sebab pada saat Bapak Ibu melihat ada materai yang namanya kebangkitan Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa apa yang dia ucapkan, itu dia setia dengan ucapannya sampai itu direalisasikan. Artinya, kalau janji terbesarnya saja sudah dia genapi. Lewat kebangkitan Yesus. Tidak ada janji yang tidak akan dia genapi. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau janji terbesarnya sudah dia realisasikan. Maka janji pengampunan itu bukan masalah bagi dia. Janji penyertaan dia pasti akan kerjakan. Janji pemeliharaan buat kita. Mungkin dia sedang bergumul dengan pemeliharaan Tuhan. Betul gak pelihara saya? Jangan ragukan itu Bapak Ibu. Tuhan pasti akan pelihara. Yang sedang bergumul dengan sakit, dengan masalah keluarga, ada relasi-relasi yang sedang rusak. Mungkin mereka sedang mengharapkan pemulihan. Janji pemulihan Tuhan itu ya dan amin. Pasti Tuhan kerjakan. Hanya kembali tadi permasalahan konfliknya Bapak Ibu. Konflik dalam batin kita. Cara dan waktu selalu. Nah bagian ini saya akan bahasnya nanti di bulan depan. Karena gak mungkin saya bisa bahas semua di hari ini. Sebagai respon dari kita terhadap melihat pribadi Tuhan yang sudah membuktikan dirinya. Sebagai pribadi yang bisa dipercaya sepenuhnya. Lewat firman-Nya tadi sudah dia genapi semuanya. Maka bagian kita adalah meresponi dengan mempercayai Tuhan secara sepenuh hati kita. Nanti itu di bulan depan. Ya, tapi hari ini yang ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu hari ini sedang dalam kondisi di mana nampak sedang keraguan itu muncul. Mungkin sebab karena masalah yang kita hadapi mungkin belum kunjung selesai. Belum ada titik terangnya. Belum ada jalan keluarnya. Doa udah, tapi tetap masih begitu. Setia sama Tuhan, lakukan apa yang benar, sudah. Tapi tetap, kok kayaknya janji Tuhan tetap terasa jauh ya dalam hidup saya.
Kalau ada dalam situasi seperti itu, bukan cuma Bapak Ibu yang pernah mengalami. Para murid Kristus sudah lebih dulu mengalaminya. Ketika di kematian Yesus Kristus terjadi, para murid itu sedang masuk dalam masa yang gelap. Harapan mereka runtuh dengan kematian Yesus Kristus. Karena mereka berharap Mesias itu adalah penyelamat, Mesias itu adalah pembebas. Tapi ternyata mati. Bahkan ketika di hari esoknya, di hari yang kedua, mereka pun tetap masih melihat keadaan tidak berubah, bukan Bapak Ibu? Yesus tetap masih ada di dalam kubur. Kuburnya tetap masih terisi, Yesus belum bangkit. Dan mungkin di sana akan semakin terpuruk harapan dan iman mereka. Nah, Bapak Ibu ketika kita sedang ada dalam situasi-situasi seperti tadi, mungkin ada doa yang belum nampak ada hasilnya. Mungkin ada hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan yang benar, tapi tidak mengubah keadaan apapun dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal-hal yang membuat kita kayak melihat, Tuhan itu sebenarnya ada gak ya? Tuhan sebenarnya masih bekerja gak dalam kehidupan saya? Kita mulai meragukan Tuhan. Itu Bapak Ibu sedang sama dengan para murid tadi. Di hari yang kedua. Hari masa penantian. Kuburnya belum kosong. Yesus belum bangkit, karena Yesus bangkit di hari yang ketiga. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang ada di hari kedua seperti para murid. Dalam masa penantian itu. Pesan saya lewat firman ini. Tetap berharap sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya sama Tuhan. Karena dia layak dipercaya sepenuhnya. Dirinya sudah membuktikan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa dirinya itu layak dipercaya sepenuhnya. Dia tidak pernah gagal dengan setiap janjinya. Kalau janji terbesarnya saya sudah dia genapi. Janji terhadap Bapak Ibu semua pun pasti dia akan genapi. Tidak akan ada janji yang tidak akan dia genapi. Amin. Kalau Tuhan bisa mengosongkan kubur, maka dia juga sanggup Bapak Ibu mengubah situasi yang mati dalam hidup kita menjadi hidup kembali. Amin ya. Kalau Tuhan sudah bisa berhasil mengosongkan kubur Yesus, artinya semua situasi yang mati dalam diri kita, dia bisa hidupkan kembali. Apa yang mati dalam hidup kita. Beberapa mungkin sedang menghadapi masalah keuangan yang sedang mati. Beberapa mungkin sedang menghadapi pengharapan yang sedang mati. Ya. Mungkin beberapa sedang menghadapi masalah keluarga yang sedang dalam kondisi mati seperti itu, Bapak Ibu, hubungan-hubungan yang mati. Beberapa mungkin masalah kesehatan yang mati. Karena dokter sudah bilang, ini gak mungkin sembuh. Bagi Tuhan, kuburnya menjadi kosong. Itu membuktikan Bapak Ibu, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya. Ayo, khotbah sampai di sini. Kiranya apa yang saya bisa sampaikan ini bisa mengokohkan kembali fondasi Bapak Ibu untuk meletakkan iman. Jangan pernah meragukan Tuhan. Apapun situasinya kita. Ya, yuk kita bangkit berdiri.